Halo guys, perkenalkan nama saya Sultan Raf Febrian dengan NPM 230250384. Di sini saya ingin menjelaskan eh, dan menjabarkan example 4.1 sampai 4.15 pada matkul termodinamika. Oke, kita mulai dari example 4.1. Di sini ada soal rigid tank contains air at 500 kilopascal and 150 derajat Celcius. As a result of heat transferred to the surroundings, the temperature and pressure inside the tank drop to 65 derajat Celcius and 400 kilopascal, respectively. Determine the boundary work done during this process. Jadi di sini ada tangki berisi udara pada tekanan 500 kilopascal dan dengan suhu 150 derajat Celcius. eh, Akibat perpindahan panas ke lingkungan, akibat perpindahan panas ke lingkungan, suhu dan tekanan di dalam tangki masing-masing itu turun menjadi 65 derajat Celcius dan tekanannya itu 400 kilopascal. Tentukan usaha batas yang dilakukan selama proses. Oke, di sini kita ketahui tekanan awalnya TP1-nya itu 500 kilopascal dan T1-nya 150 derajat Celcius. Kemudian ada P2-nya itu 400 kilopascal dan suhu T2-nya 65 derajat Celcius. Eh di sini, nah, eh, air di sini ada solusinya. Air energy tank is cooled and both the pressure and temperature drop. The boundary work then is to be determined. Jadi di sini solusinya itu udara dalam tangki didinginkan dan tekanan itu serta suhunya itu diturunin. Terus pekerjaan batas yang dilakukan harus ditentukan. Oke, di sini ada kerja batas. Rumusnya kerja batas sebenarnya integral 2 ke 1 PDV ini 0. Sini sama dengan 0. Oke, kita lihat dulu ke sketsanya dulu. Sini kan ada P. Ini tekanan KPA, sobat. KPA ini kan nih grafiknya itu turun dari 500 ke 100. Sini nih, karena pas ini tuh diturunkan tuh loh. Ini nih. Dan ini tuh merupakan diagram isokorik tuh loh. Isokorik. Nah, habis itu di sini lanjut lagi ke sini. Kenapa kerja batasnya di sini sama dengan nol? Karena di sini nih, uh, this is expect since a rigid tank has a constant volume and dV sama dengan nol in this equation. Therefore, there is no boundary work done during this process. That is, the boundary work done during a constant volume process is always zero. This is also evident from the PV diagram of the process. The area under the process curve is zero. Jadi sebenarnya yang pertama itu karena di soalnya juga di sini nggak dituliskan kan ya DV-nya berapa di sini karena DV-nya di sini 0. Terus juga kan di sini hanya P-nya aja yang tahu, jadi hasilnya 0. Dan sebaliknya kalau di sini P-nya nggak ada, P-nya 0 atau DV-nya yang ada itu juga sama aja 0. Terus yang kedua itu kenapa? Yang kedua itu kenapa bisa hasilnya 0? Karena eh, tangkinya ini memiliki volume konstan dan dV-nya itu 0 dalam persamaan ini. Terus oleh karena itu, tidak ada pekerjaan batas yang dilakukan selama proses ini. Artinya, kerja batas yang dilakukan selama proses volume konstan selalu 0. Ini juga terbukti dari diagram PV dari proses luas di bawah kurva proses adalah 0. Oke. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan example 4.2. Di sini terdapat soal, a frictionless piston cylinder device contains full LBM of steam at 60 PCA and 320 derajat Fahrenheit. Heat is now transferred to the steam until the temperature reaches 400 derajat Fahrenheit. If the piston is not attached to a shaft and its mass is constant, determine the work done by the steam during this process. Jadi, uh,
ada sebuah perangkat piston silinder tanpa gesekan berisi 10 lbm uap pada tekanan 60 psi dan suhu 320 derajat Fahrenheit. Ini ya. Panas sekarang itu ditransfer ke uap hingga suhunya mencapai 400 derajat Fahrenheit. Jika piston tidak terhubung ke poros dan masanya itu konstan, tentukan kerja yang dilakukan oleh uap selama prosesnya berjalan. Oke, di sini ada solution. Steam in a piston cylinder device is heat and the temperature is at constant pressure. The boundary work done is to be determined. Ini tuh uap dalam perangkat piston silinder dipanaskan dan suhunya meningkat pada tekanan konstan. Kerja batas yang dilakukan perlu ditentukan. Jadi solusinya kayak gitu. Jadi kudu dipanasin dulu sampai suhunya meningkat konstan. Terus di sini tertulis nih rumusnya WB sama dengan integral 2 ke 1 P kali dV sama dengan P0. Integral 2 ke 1 dV sama dengan P0 V2 dikurang V1. Di sini ada dua rumus. Yang rumus pertama ini rumus kedua. Yang rumus kedua ini adalah WB sama dengan MP0 V2 dikurang V1. Nah, kenapa kita menggunakan rumus yang ini, yang kedua ini? Karena kan di soal ini tadi tuh kita punya massa 10 lbm. Jadi kalau misalnya di soal dapat nih masanya nih 10, berarti kita bisa pakai rumus yang ini. Tapi kalau emang di soalnya nggak ada masanya, mungkin kita bisa gunakan rumus yang ini, yang mungkin yang rada lebih panjang. Yang ini mungkin lebih terlihat singkat. Dan di sini ada penjelasannya lagi. The specific volume are determined to be V1 sama dengan 7,4863 V3 per lbm. Jadi nih spesifik volumenya itu di V1-nya itu 7,4863 itu di keadaan tekanannya itu 60 psi dan suhunya itu 320 derajat Fahrenheit. Dan V2-nya itu 8,3548 V3 per lbm di pada saat tekanan 60 psi dan suhunya 400 derajat Fahrenheit. Ini tuh bisa dilihat di table supplied vapor, tapi saya lupa ada di halaman berapa. Tapi nanti bisa dicek lagi. Kemudian ini bisa kita langsung masukin lagi ini pakai rumus yang tadi WB sama dengan MP0 V2 dikurang V1. Ini 10 BB itu M-nya masanya, P0 itu tekanan awalnya itu 60 psi dan V2 dikurang V1 yang tadi nih 8,3548 dikurang 7,483. Soalnya segini jadi 96,4 BTU. Tuh. Oke, kita lanjut ke example 4.3. Di sini ada soal a piston cylinder device initially contains 0,4 meter kubik of air at 100 kilopascal and 80 derajat Celcius. The air is now compressed to 0,1 meter kubik in such a way that the temperature inside the cylinder remains constant. Determine the work done during this process. Jadi ada suatu piston silinder yang awalnya berisi 0,4 meter kubik di udara dengan tekanan 100 kilopascal dan suhunya itu 80 derajat Celcius. Udara tersebut sekarang dikompres sampai menjadi 0,1 meter kubik sedemikian rupa sehingga suhu di dalam silindernya itu konstan. Kemudian tentukan kerja yang dilakukan selama proses berlangsung. Oke, di sini ada solusinya. Air in a piston cylinder device is compressed isothermal. The boundary work done is to be determined. Jadi, solusinya itu udara dalam perangkat piston silinder dikompres secara isotermal. Di sini ada asumsi yang pertama, ya asumsi pertama itu di compression process is quasi-equilibrium. Jadi proses kompresi adalah eh, kom jadi kompres menggunakan apa namanya?
proses kompresi equilibrium. Terus yang kedua itu at specified condition air can be considered to be an ideal gas since it is at a high temperature and low pressure relative to its critical point value. Di sini ada asumsi yang kedua, yaitu pada kondisi tertentu, udara dapat dianggap sebagai gas ideal karena berada pada suhu tinggi dan rendah relatif terhadap nilai titik kritisnya. Kemudian, nih kita analisis. A sketch of the system and the PV diagram of the process are shown in Fig. Nih, gambar 4.8 for an ideal gas at constant temperature T0. Nih, jadi di sini eh, apa namanya kanannya nih 0,4 itu di sini 0,4, terus tekanannya di sini. Terus T0-nya itu 80 derajat Celcius. Kemudian sebelum kita ngerjain itu, pasti kita harus nulis diketahuinya dulu. Jadi di soal itu diketahuinya itu tadi nih di sini ada V1. V1-nya ini 0,4 meter kubik. Kemudian ada P1 yaitu 100 kilopascal dan T-nya ini masuknya T0 80 derajat Celcius. Tuh. Kemudian di sini udah ditulis nih rumusnya. PV sama dengan MRT0 sama dengan C atau P per C per V. Di mana C-nya ini tuh konstan. Terus lagi rumus WB sama dengan integral 2 ke 1 P dV sama dengan integral 21 C per V dV sama dengan C integral 2 ke 1 dV per V sama dengan C ln V2 per V1 sama dengan P1 V1 ln V2 per V1. Ini rumus integral di kalkulus. Gitu. Terus ada lanjutannya. P1 V1 can be replaced by P2 V2 or MRT0 also V2 per V1 can be replaced by P1 per P2. For this case, since P1 V1 sama dengan P2 V2. Ini disubstitusikan ke values numerical. Nah, ini tinggal substitusiin aja. WB sama dengan 100 kilopascal. Jadi ini 100 kilopascal itu tadi P1-nya. Oke, ini WB sama P dikali 0,4. 0,4 itu tadi PV. Terus kali lagi ln 0,1 per 0,4 dikali 1 kilojoule per 1 kilopascal meter kubik. Nah, ini hasilnya minus 55,5 kilojoule. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan example 4.4. Di sini ada soal, a piston cylinder device contains 0,05 meter kubik of a gas initially at 200 kilopascal. At this stage, a linear spring that has a spring constant of 150 kilonewton per meter is touching the piston but exerting no force on it. Now heat is transferred to the gas, causing the piston to rise and to compress the spring until the volume inside the cylinder double. If the cross-sectional area of the piston in 0,25 meter persegi, determine A. The final pressure inside the cylinder, B. The total work done by the gas, and C. The fraction of this work done against the spring to compress it. Jadi ada suatu perangkat piston silinder yang berisi 0,05 meter kubik yang awalnya bertekanan 200 kilopascal. Pada keadaan ini pegas linear yang memiliki konstanta pegas 150 kN per meter menyentuh piston, tetapi tidak memberikan gaya apapun. Sekarang, panas dipindahkan ke gas karena menyebabkan piston naik
dan apa sih dia mengkompres pegas hingga volume di dalam silinder double ini, silinder di double, terus ya inside the cylinder double. Jika 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 ya jika luas penampang pistonnya itu 0,25 meter persegi, tentukan A, tekanan akhir di dalam silinder, yang B, total kerja yang dilakukan oleh gas, dan yang C, fraksi kerja yang dilakukan terhadap pegas untuk memempatkannya atau untuk mengkompresnya. Di sini ada solution. Solutionnya itu a gas in a piston cylinder device equipped with a linear spring expand as a result of heating. The final gas pressure, the total work done, and the friction of the work done to compress the spring are to be determined. Jadi suatu gas di dalam perangkat piston silinder yang dilengkapi dengan gas linear mengembang sebagai akibat dari pemanasan. Tekanan gas akhir, total kerja yang dilakukan, dan fraksi kerja yang dilakukan untuk memanfaatkan pegas harus ditentukan. Jadi di sini ada asumsi yang pertama, the expansion process is quasi-equilibrium. Yang kedua, the spring is linear in the range of interest. Jadi yang pertama itu proses ekspansi dalam quasi-equilibrium. Terus yang kedua itu pegas bersifat linear dalam rentang yang diinginkan. Oke. Sebelum mengerjakan, kita perlu mengetahui diketahuinya dulu. Oke. Jadi pada soal diketahuinya itu area A itu areanya, area dari pistonnya ini 0,25 meter persegi. Terus di sini ada P1 tekanan awalnya itu 200 kilopascal, kemudian ada V1. V1 ini volume ya, 0,05 meter kubik. Terus ini lebih masuk ke force sih. Force-nya 150 kilo Newton per meter. Jadi di sini sudah bisa langsung kita jawab yang A, statement yang A. The enclosed volume at the final state is V2 sama dengan 2 V1 sama dengan 2 dikali 0,05 meter kubik sama dengan 0,1 meter kubik. Jadi di sini kenapa V2 sama dengan 2 V1? Dikarenakan di sini pernya itu tuh pada saat dia menyentuh piston, kemudian dibalik lagi. Jadi pada saat menyentuh piston pertama itu 0,05, kemudian dibalik lagi ke atas. Jadi 2 kali gerak itu 2 dikali 0,05 dengan hasil 0,1 meter kubik. Kemudian the displacement of the piston and of the spring becomes ini X. X sama dengan delta V per A sama dengan 0,1 dikurang 0,05 meter kubik per 0,25 meter kubik sama dengan 0,2 meter. Jadi delta V-nya itu displacement. Jadi displacement itu apa ya? Lebih ke apa ya? Displacement perpindahan 0,1 ke 0,05 nih di gambar 4.410. 0,1 dikurang 0,05 terus kenapa ini A-nya itu tadi area dari pistonnya ini sendiri. Jadi 0,1 kurang 0,05 meter kubik dikurang 0,25 meter kubik hasilnya segini 0,2 meter. Kita dapat displacement. Kemudian the force applied by the linear spring at the final state is F force ini sama dengan K dikali X sama dengan 150 Newton per M dikali 0,2 meter sama dengan 30 kilonewton. Jadi force-nya ini menggunakan rumus K kali X. K-nya itu mungkin konstannya ya 150 kilonewton per M dikali 0,2 M dikali 2 meter lah. Hasil dari yang X tadi ini lanjutannya. Hasilnya 30 kilonewton. Terus kemudian ada the additional pressure applied by the spring on the gas
at this state is, nah ini tekanan, cari tekanan. Cari tekanan itu rumusnya P sama dengan F per A. 30 kilonewton per 0,25 meter persegi sama dengan segini, 120 kilopascal. Jadi F-nya itu force-nya tadi kita sudah dapat sini 30 kilonewton dan areanya pistonnya itu 0,25 meter persegi. 100. Jadi hasilnya segini. Jadi kita sudah dapat eh, ini X-nya 0,2 dan force-nya 30 kilonewton. Kemudian kita dapat tekanannya 120 kilopascal. Di sini, without the spring, the pressure of the gas wall remain constant at 200 kilopascal while the piston is rising. But under the effect of the spring, the pressure rise linear from 200 kilopascal to 200 tambah 120. Jadi 320 kilopascal. Jadi di sini nih gas initially at 200 kilopascal. Jadi gas tekanan awalnya. Jadi nih di sini ada di gambar gas tekanan awalnya itu 200 kilopascal. Kemudian ditambah oleh tekanan yang ini yang telah dihitung-hitung tadi ditambah 120 kilopascal. Berbentuk menjadi grafiknya seperti ini. Hitungannya menjadi segitiga. Kemudian at the final state yang B, an easy way of finding the work done is to plot the process on a PV diagram and find the area under the process curve from figure 410. The area under the process curve at rate as is determined to be W. W sama dengan area sama dengan 200 tambah 320 kilopascal per 2. Terus ini 0,1 dikurang 0,05 meter kubik. Bisa jadi 13 kilojoule. Jadi apa ya? Tekanan awalnya ditambah sama tekanan yang keseluruhannya, kemudian dibagi dua, terus hasilnya jadi segini. Terus kemudian that the work is done by the system. Yang C, the work represent by the rectangular area region 1 is done again the piston and the atmosphere and the work represent by the triangular area region 2 is done against the spring tooth. Jadi ini dia region 1 the atmosphere and work ya region 2. Jadi west spring-nya. Jadi west spring-nya itu setengah dikali 320 dikurang 200 tekanan yang akhir dikurang tekanan awal. Terus kemudian dikali segini 0,05. Ini buat menyederhanakannya 1 kilojoule 1 kilopascal meter kubik. Hasilnya jadi 3 kilojoule. Oke, sekarang kita lanjut ke example 4.5 dari yang sebelumnya 4.4. Di sini kan ada soal uh, electric heating of water vapor at constant pressure. Terus di sini ada soal nih, a piston cylinder device contain 25 gram of saturated vapor that is maintained at a constant pressure of 300 kilopascal. A resistance heater within the cylinder is turned on and pass a current of 0,2 ampere for 5 min from a 120 volt source. At the same time, a heat loss of 3,7 kilojoule occurs, determine the final temperature of the steam. Oke, sini tuh eh, ada sebuah perangkat piston silinder berisi 25 gram uap air jenuh yang dipertahankan pada tekanan konstannya itu 300 kilopascal. Pemanas resistensi di dalam silinder ini dihidupin nih, mengalirkan arus sebesar 0,2 ampere selama 5 menit dari sumber 120 volt. Pada saat yang sama terjadi kehilangan panas sebesar nih 3,7 kilojoule occurs. Nah, pertanyaannya, determine the final temperature of the steam. Jadi, tujuan kita untuk menentukan suhu akhirnya berapa. Oke, terus sini kita langsung ke sebelum mengerjakan itu kita ke asumsinya ya. Asumsinya itu eh
Di sini step yang asumsi pertama, the cylinder is stationary and thus the kinetic and potential energy change are zero. Delta KE sama dengan delta PE sama dengan nol. Therefore, delta E sama dengan delta U. And internal energy is the only form of energy of the system that may change during this process. Terus ada asumsi yang kedua, electrical works constitute constitusi a very small part of the system, and thus the energy change of the wires can be neglected. Jadi ada asumsi yang pertama itu silinder dalam keadaan diam, sehingga perubahan energi kinetik dan potensial adalah nol. Terus delta KE itu sama dengan delta PE. Nah, delta PE ini sama aja dengan nol. Oke, asumsi yang kedua itu energi dari kabel listrik dapat diabaikan karena jumlahnya sangat kecil. Terus eh di sini ada grafik ya. Grafiknya itu ke atas, habis itu ke kanan. Jadi ini tuh tekanannya itu dalam bentuk kilopascal. Terus ini ada ini spesifik volume nih. Oke. Terus isi silinder termasuk kabel resistensi dianggap sebagai sistem. Kenapa dianggap sebagai sistem? Karena ini sistem tertutup dan tidak ada massa yang melintas batas sistem selama proses. Jadi nih, ini termasuk mana nih? Downly. Nah, ini nih rumus kerja sistem nih, kerja listrik. Rumusnya, mana sih kita zoom aja ya. WE sama dengan V dikali I dikali delta T itu sama dengan 120 volt, terus dikali 0,2 A, terus dikali 300 detik. Nah, ini tuh tinggal masukin yang tadi. V-nya, V-nya kita tahu di soal tadi V-nya 120 volt nih. 120 volt. Terus ini I-nya itu tegangannya. Tegangannya itu masuk 0,2 A. Nih, terus delta T. Delta T itu eh 300 detik. Jadi mana ya? Iya, tadi mana nih? Nih, mana? 300 detik at the same time. Nih, for 5 minutes. Jadi 5 menit itu diubah ke satuan detik. Jadi 300 detik. Oke. Terus hasilnya segini nih. 7,2 kilojoule. Terus the enthalpy of the water vapor at the initial state is, ini tuh untuk menentukan eh enta iya, menentukan entalpi pada keadaan awal. Terus rumusnya keadaan pertama itu P1 sama dengan 300 kilopascal. Itu tuh uap jenuh. Terus ada H1 sama dengan Hg 300 kilopascal. Itu sama dengan 2724,9 kilojoule per kilogram. Sini ada to determine the enthalpy at the final state, we can use the general energy balance relation with the simplification that the boundary work is considered automatically by replacing delta U with delta H for a constant pressure expansion or compression process. Jadi ini eh apa ya? Dengan mempertimbangkan kerja dan kehilangan panas, ini nih kita pakai rumus persamaan energi umum ya. Persamaan energi umumnya itu di sini rumusnya WE in dikurang Q out terus sama dengan delta H sama dengan M dikali H2 dikurang H1 itu P-nya konstan. P-nya konstan. Terus tinggal kita substitusi nih nilai-nilai yang ada tadi. 7,2 kilojoule kurang 3,7 kilojoule. Jadi mana 7,2. Nah, nih.
Ini WE-nya nih. Ini tuh hasil dari WE in. W masuknya sama Q out-nya. Q out-nya itu 3,7 kilojoule. Di soalnya udah ada. Kita kehilangan panasnya nih 3,7 kilojoule. Terus sama dengan 0,025 kilogram. Ini delta H-nya. Terus ini H2, ini M-nya masanya. Terus H2-nya ini belum ada. Terus dikurang H1. H1-nya tadi kita udah dapat 2724,9 kilojoule per kilogram. Hasilnya segini. Kemudian, now the final state is completely specific since we know but the pressure and the enthalpy, the temperature at this state is. Jadi ini keadaan akhir kini sepenuhnya ditentukan karena kita mengetahui tekanan dan entalpinya. Jadi rumus nih keadaan akhirnya itu keadaan 2 P2-nya itu sebenarnya 300 kilopascal. Di soal ada tadi H2-nya segini yang tadi barusan kita dapat 284,9 kilojoule per kilogram. Itu sama dengan T2 sama dengan 199,5 derajat Celcius atau kurang lebih menjadi 200 derajat Celcius. Jadi kesimpulannya itu suhu akhir uap dalam proses ini adalah nih suhu akhirnya. Terus di discussion. Strictly speaking, the potential energy change of the steam is not zero for this process since the center of gravity of the steam rose somewhat, assuming an coefficient change of 1 meter, which is rather unlikely. The change in potential energy of the steam will be 0,002 kilojoule, which is very small compared to the other terms in the first law relation. Therefore, in problem of this kind, the potential energy term is always neglect. Jadi, diskusi yang terakhir tuh perubahan energi potensial dari uap tidak nol selama proses ini, tapi kecil banget dibandingkan dengan istilah lainnya dalam persamaan pertama hukum termodinamika. Oleh karena itu, dalam masalah seperti ini, istilah energi potensial sering diabaikan. Oke, lanjut ke example 4.6 nih. Lanjut. Hmm, oke. Sini ada soal understand and expansion of water. Soalnya, a rigid tank is divided into two eh, equal parts by a partition, ya, partition. Initially, one side of the tank contains 5 kilogram of water at 200 kilopascal and 25 derajat Celcius, and the other side is evacuated. The, pa- the partition is then removed, and the water expands into the entire tank. The water is allowed to exchange heat with its surroundings until the temperature in the tank returns to the initial value of 25 derajat Celcius. Determine A. The volume of the tank, B. The final pressure, and C. The heat transfer for this process. Jadi ada tangki dibagi menjadi dua bagian yang sama oleh sekat. Terus awalnya satu sisi tangkinya itu diisi 5 kilogram air dan pada tekanan 200 kilopascal dan dengan suhu 25 derajat Celcius. Dan sisi lainnya itu dikosongin tuh. Habis itu mana? Oh ya, sekat kemudian dilepas. Sekat kemudian dilepas dan air mengembang ke seluruh tangki. Air dibiarkan bertukar panas dengan lingkungannya hingga suhu di dalam tangkinya itu kembali ke nilai awal yaitu 25 derajat Celcius. Coba pertanyaannya, tentukan yang A itu volume tangki, yang B tekanan akhir, dan yang C itu perpindahan panas untuk proses ini. Oke. Hmm, jadi kita ketahui nih, mana ya di soal, itu massa airnya itu, kita punya massa air 5 kilogram, terus kita punya tekanan awalnya itu 200 kilopascal,
Terus dan suhunya itu 25 derajat Celcius. Terus diasumsi, hmm, mana nih? Oke, asumsi yang pertama. The system is stationary and thus the kinetic and potential energy change are zero. Delta KE sama dengan itu delta PE dan sama dengan nol. Dan delta E sama dengan delta U. Terus asumsi yang kedua itu the direction of heat transfer is to the system. Heat again Q mas Q in. A negative result for Q in indicate the assumed direction is wrong and thus it is heat loss. Yang asumsi yang ketiga, the volume of the rigid tank is constant and thus there is no energy transfer as boundary work. Asumsi yang keempat, there is no electrical, soft, or any other kind of work involved. Jadi, asumsi yang pertama itu sistem diam sehingga perubahan energi kinetik dan potensi adalah nol. Nih yang tadi nih, delta KE sama dengan delta PE nih sama dengan nol. Terus ada volume apa? Asumsi yang kedua, arah perpindahan panas adalah sistem Q in, Q masuk nih. Artinya. Terus asumsi yang ketiga, volume tangki tetap sehingga tidak ada kerja batas yang dilakukan. Terus asumsi yang keempat itu tidak ada jenis kerja lain yang terlibat. Oke, coba kita analisis soalnya. Nih, initially the water in the tank exists as a compressed liquid since its pressure 200 kilopascal is greater than saturation pressure at 25 derajat Celcius atau 3,1698 kilopascal. Approximation, the compressed liquid as a saturated liquid at the given temperature. We find, jadi eh, soal yang volume tangki itu air berada dalam keadaan cair terkompresi karena tekanannya itu 200 kilopascal, lebih besar dari tekanan saturasi pada suhu 25 derajat Celcius atau 3,1698 kilopascal. Nih, ini rumus volume spesifik cair pada 25 derajat Celcius. Mana ya? Ya, ini V liquid yang pertama nih sama dengan VF 25 derajat Celcius sama dengan 0,001003 meter kubik per kilogram atau bisa kita sederhanakan menjadi 0,001 meter kubik per kilogram. Terus nih, the initial volume of the water is ini volume awalnya nih. V liquid sama dengan M kali V liquid sama dengan 5 kilogram 0,001 meter kubik per kilogram sama dengan 0,005 meter kubik. Jadi M-nya tadi kita udah dapatkan di soal itu M-nya 5. Terus di sini V liquidnya itu tadi udah kita dapat nih. eh ini V kecil ya hitungannya. Iya, ini volume liquid, ini V kecil, ini spesifik volume. Spesifik volumenya V kecil. V kecil itu spesifik volume. Ini 0,001 meter kubik per kilogram ini. Ya, enggak ini nih. Ini volume liquid. Tinggal masukin volume liquid yang tadi di sini 0,005 meter kubik. Hasilnya jadi segini. Salah, salah. Ini soal yang tadi nih. Masih dari sini. V liquid. Masukin V liquid yang tadi nih. 0,001. Ini hasilnya 0,005. Baru nih. Total, volume total tangki. Baru volume tank sama dengan volume liquid. Sama dengan nih. 2 dikali 0,005 meter kubik. Hasilnya baru 0,01 meter kubik. At the final state, the specific volume of the water is, nih, specific volume yang kedua, V2. Ini volume 2, V2 per M, itu tinggal masukin tuh V2 yang tadi nih, V ini, dibagi masanya yang tadi, 5 kilogram. Hasilnya segini, 0,02 meter kubik per kilogram.
Oke. Hmm, lanjut. Rumus spesifik ya. Peak volume. 0,02. Nah, yang lanjut lagi. Which is twice the initial value of the specific volume. This result is expected since the volume double while the amount of mass remains constant. Nih, pada 25 derajat Celcius, VF-nya itu tuh 0,001003 meter kubik per kilogram. And VG-nya ini nih, 43,340 meter kubik per kilogram. Terus, karena VF lebih kecil dari V2, terus lebih kecil dari VG, ini V kecil ya, eh specific volume lah. The water, ini ya, the water is a saturated liquid vapor mixture at the final state and this the pressure is the saturation pressure at 25 derajat Celcius. Jadi air berada dalam campuran cair uap dan tekanan adalah tekanan saturasi pada 25 derajat Celcius. Ini P2 sama dengan P saturation 25 derajat Celcius nih. Hasilnya sama dengan 3,1698 kilopascal. Nih, sama nih. Grafiknya ke atas, baru ke bawah. Ini tekanan nih, P kilopascal. Ini spesifik volumenya. Dia turun dia grafiknya. Terus lanjut lagi, kita yang cek. Under state assumption and observation, the energy balance on the system can be expressed as. Jadi, dengan asumsi dan pengamatan yang telah ditentukan, keseimbangan energi pada sistem dapat diekspresikan sebagai nih, Q in sama dengan delta U sama dengan M dikali U2 dikurang U1. Oke. Ini nih. Notice that even though the water is expanding during this process, the system chosen involves fixed boundary only the dashed line. And therefore, the moving boundary work is zero. Then W-nya itu nol. Since the system doesn't involve any other form of work. Jadi, can you reach the same conclusion by choosing the water as our system initially? Jadi, energi internal awalnya nih, ini mu kali ya. Oh, U1. U1 itu sama dengan UF pada 25 derajat Celcius, yaitu sama dengan 104,83 kilojoule per kilogram. Terus the quality at the final state is determined from the specific volume information. Jadi ini kualitas pada keadaan akhir. Ini rumusnya X2 sama dengan eh, V2 dikurang V2 kecil dikurang V kecil F nih di, per VFG. Tinggal masuk-masukin aja nih di substitusi. V2-nya ini tadi 0,002 dikurang 0,001 VF-nya. 0,001. Nah, iya tuh. Tuh, VF. V liquid sama VF nih. Ini 0,02 V2-nya. Terus per VFG nih 43,34 dikurang 0,001. Hasilnya jadi sini. 2,3 kali 10 pangkat min 5. Kemudian kita menghitung nih Q in-nya. eh oh, belum. Ini ngitung energi internal akhirnya dulu. Energi internal akhirnya dulu, ini rumusnya U2 sama dengan UF ditambah X2 kali UFG. Jadi UF-nya sudah kita dapat 104,83 kilojoule per kilogram ditambah sama X2 nih. X2 yang tadi 2,3 kali 10 pangkat 5 dikali UFG-nya. UFG itu tadi di hasilnya berapa? Tadi 2304. Ya, UFG 2304. 2304,3 kilojoule.
per kilogram. Hasilnya 104,88 kilojoule per kilogram. Coba. Hmm, oke. Terus tinggal ini substitusi doang nih ke kiwinya rumusnya. Sama dengan 5 kilogram nih masukin 104,88 dikurang 104,83 kilojoule per kilogram. Hasilnya itu 0,25 kilojoule. Jadi kesimpulannya itu volume tangkinya itu 0,1 meter kubik. Terus tekanan akhirnya 3,1698 kilopascal. Terus transfer panasnya itu kita dapat nih no, no, 0,25 kilojoule. Jadi tanda positif menunjukkan bahwa arah yang diasumsikan itu benar dan panas ditransfer ke air. Oke, kita lanjut ke 4.7. Oh, panjang ya. Oke, 4.7. Evaluation of the delta U of an ideal gas. Hmm, sini ada soal air at 300 Kelvin ya, iya Kelvin and 200 kilopascal is heat at constant pressure to 600 Kelvin. Determine the change in internal energy of air per unit mass using A. Data from the air table, table A17. B. The functional form of the specific heat, di table A, B, C. And C, the average specific heat value. Oke, jadi kita ketahui nih, temperatur awalnya itu 300 Kelvin dan tekanan awalnya itu 200 kilopascal. Nih, kita tandain dulu. Ini tekanan awal, tekanan itu suhu awal. Ini tekanan awal. Nah, ini temper temperatur, temperatur akhir 600 Kelvin. Jadi, tujuannya itu kita mau menentukan perubahan energi dalam per unit massa air dengan tiga cara yang berbeda. Sini ya, kita baca asumsinya dulu nih. Hmm, asumsi iya. At specific condition, air can be considered to be an ideal gas since it is at a high temperature and low pressure relative to its critical point values. Oke, jadi air itu dapat dianggap sebagai gas ideal karena berada pada suhu tinggi dan tekanan rendah relatif terhadap nilai titik kritisnya. Oke, terus perubahan energi dalam gas ideal tergantung hanya pada suhu awal dan akhir, tidak tergantung pada jenis proses. Masuk ke analisis. Kita gunakan data dari tabel energi dalam tabel A17 ya. Terus yang pertama nih, energi dalam pada T1 ya, energi dalam pada T1 nih U1 sama dengan udah suhu 300 Kelvin ini sama dengan ini nih 204,07 kilojoule per kilogram. Terus ini energi dalam pada T2 itu U2 sama dengan suhunya 600 Kelvin sama dengan 434,78 kilojoule per kilogram. Terus nih perubahan energi dalam delta U makanya. Delta U sama dengan U2 dikurang U1, tinggal kita substitusi yang tadi U2-nya segini, U1-nya ini hasilnya 220,71 kilojoule per kilogram. Yang B nih, itu kita menggunakan rumus kapasitas panas spesifik. Jadi ini C, P, T sama dengan A tambah BT tambah CT kuadrat ditambah DT pangkat 3 dengan A-nya itu 28,11, B-nya itu 0,1967 dikali 10 pangkat min 2, dan terus C-nya 0,4802 kali 10 pangkat min 5, dan D sama dengan minus 1,966 kali 10 pangkat min 9. Oke, tinggal
Mana nih? Oke. Hmm, 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 hmm. Oke. Jadi maka kapasitas panas pada volume tetap itu CVT menjadi ini nih rumusnya nih. CVT menjadi CP min RU. Oke. Dari persamaan perubahan energi dalam itu jadi ini nih. Delta U dt integral 2 ke 1 CV dt sama dengan integral T2 ke T1 A min RU ditambah BT tambah CT kuadrat tambah DT pangkat 3 DT ini yang integral lah kayak rumus integral pada kalkulus gitu loh. Terus melakukan integrasi dari substitusi nilai nih diperolehnya nih delta U sama dengan 6447 kilojoule per kilo mol. Oke. Di sini eh, the change in the internal energy on a unit mass basis is determined by dividing this value by the molar mass of air. Jadi perubahan energi dalam per unit massa nih. Delta U sama dengan delta U per M. Terus ini ya delta U-nya yang tadi nih. 6.447 kilojoule per kilomol per 28,97 kilogram per kilomol. Sama dengan itu hasilnya segini. Terus, hmm, mana nih? Oke, sekarang yang C. The average value of the constant volume specific heat, CV average, is determined from table. Nih, the average at the average temperature of T1 ditambah T2 per 2 hasilnya 450 kilo. Kelvin. Sorry. Jadi ini rumusnya. Nih, CV average sama dengan CV 450 Kelvin. Sama dengan 0,733 kilojoule per kilogram kali Kelvin. Thus, nih, ini rumus perubahan energi dalam nih. Jadi delta U sama dengan CV average T2 dikurang T1 yang tadi ini rumus yang ini. Oh, ini bedanya ini dikurang ya. Sama dengan 0,7333 kilojoule per kilogram K Kelvin. Ini 600 dikurang 300 Kelvin. Tadi tuh yang suhu awalnya tuh. Ini suhu akhir. Ini sama temperatur awal. Sama dengan segini hasilnya. Hasil akhirnya. Jadi kesimpulannya itu kita menggunakan tabel energi dalamnya itu delta U-nya 220,71 kilojoule per kilogram. Terus yang kedua itu kita menggunakan rumus kapasitas. Ya, rumus kapasitas panas itu delta U-nya sama dengan 222,5 kilojoule per kilogram. Terus yang ketiga itu kita menggunakan nilai rata-rata kapasitas panas nih. Delta U-nya juga 220 kilojoule per kilogram. Oke. Nah, kita lanjut ke example 4.8. Heating of a gas in a tank by stirring. Di sini ada soal. An insulated rigid tank initially contains 1,5 lbm of helium at 80 derajat Fahrenheit and 50 ca. A pedal wheel with a power rating of 0,02 HP is operated within the tank for 30 menit. Determine A. The final temperature at and B. The final pressure of the helium gas. Jadi kita ketahui massa heliumnya itu M-nya itu 1,5 lbm. Suhu awalnya 80 derajat Fahrenheit. Nah, ini tekanannya nih. Tekanan awalnya itu 50 PSI. Terus daya pengaduknya itu torque-nya nih 0,02 HP.
dan T-nya 30 menit. Oke. Hmm, jadi kita langsung ke ini analisisnya. Oke. Analisisnya langkah langkah yang pertama itu the amount of pedal wheel work done on the system is. Jadi kita hitung energi yang diberikan oleh pengaduk dulu tuh langkah yang awalnya. Pertama kita ngitung energi yang diberikan oleh pengaduk, terus konversi daya dari HP ke BTU dulu nih. Jadi ini nih, WSH sama dengan WSH dikali delta T nih. Ini kan tadi nih W-nya 0,02 HP dikali 0,5 H. Oke, hasilnya segini. Ya, apa namanya satuan ini. Biar hasilnya itu berubah jadi BTU. Ini 25,45 BTU sekarang. Terus eh rumusnya itu sebenarnya pakai rumus bisa aja kalau BTO langkah yang pertama kalau konversi dari daya dari HP ke BTU per jam itu bisa nih. Rumusnya itu kita pakai mana? Bentar. Kita bisa pakai rumus W mana nih? Bentar ya. W sama dengan sama dengan 0,02 0,02 HP ya. Ini 0,02 HP dikali 2545 BTU. Nih rumusnya dikali 2545 itu per jam per HP. Jadi hasilnya kalau ini kalau konversi dari HP ke BTU per jam. Jadi hasilnya itu 50,09 10,9 BTU per jam. Pokoknya ininya 50,9 BTU per jam. Terus kalau hitung total energi work yang diberikan, itu yang tadi. Nih, ini kalau ngitung worknya nih, totalnya hasilnya segini, 25,45 BTU. Kalau ini BTU mengubah dari HP ke BTU per jam. Terus, langkah kedua itu kita hitung suhu akhir T2-nya. Gunakan persamaan energi WSH nih. WSH sama dengan delta U sama dengan M kali U2 dikurang U1 sama dengan MCV average T2 dikurang T1. Oke. Diketahui CV untuk heliumnya itu ini nih. Mana? 0,753 nih CV heliumnya. Udah ketahuan. Terus tinggal substitusi aja nih nilai-nilai yang udah kita ketahuin. 25,45 BTU sama dengan 1,5 lbm dikali 0,753 BTU per lbm derajat Fahrenheit. Terus T2 dikurang 80 derajat Fahrenheit. Nah, T2-nya kita dapat segini, 102,5 Fahrenheit. Langkah yang ketiga, hitung tekanan akhir nih, P2-nya. Gunakan hubungan gas ideal. Itu rumusnya ini. P1 V1 per T1, P2 V2 per T2.
Hmm, mana nih? Bentar. P50 PCA. Nah, ini kita bisa tinggal masukin aja nih. P1-nya tadi eh 51, 50 PCA. Terus T1-nya tadi itu 80 ditambah 4, 60 Renkin. Terus sama dengan P2-nya kan tidak, tadi kita emang kita nyari P2 ya, tekanan akhir. Terus per 102,5 ditambah 460 Renkin. Itu sebenarnya rumusnya itu kurang lebih ini kan T1-nya kan kita tahu 80 kan. Kita pakai rumus ini deh. Ini kita ubah kan dari Fahrenheit ke Rankine ini. Ya, 80. Kalau itu ubahannya gini. Jadi, ditambah 459. 459,67. Nah, hasilnya itu 539. Itu 5. Pokoknya kita dapat tuh 539,67. Nah, ini derajat Rankine. Sama aja. Mana nih? Oke. Sama aja. eh yang ini juga kita T2 yang tadi kita dapat nih 102 itu 102,5 derajat Fahrenheit kita ubah ke Rankine juga tuh ditambah 45. Kalau ini cara saya mungkin lebih, kalau ini mungkin menurut saya lebih mudah. Ubah dulu. Terus, aduh, hasilnya itu 562, 562,27. 27 derajat Rentgen. Nah, terus tinggal kita masukin ke rumusnya aja. Rumusnya P2, P2 sama dengan 50 dikali, nih, kan, mana sih? Hapus. Dikali, nih dikali, aduh, kali dah, kali, nih yang tadi nih, 562 suhu T2-nya dibagi, pokoknya ini 562,97. Nah, per T1-nya 539,67. Nah, hasilnya kita dapat nih kurang lebih itu sama juga nih 52,1 PCA. Jadi kesimpulannya itu
T2-nya itu 102,6 kurang, iya 102,6 Fahrenheit lah. Terus tekanan akhirnya itu 52,1 PSI. Tuh, lanjut ke 4,9. Maaf Pak, izin minum dulu Pak. Izin minum. Oke, sorry. Lanjut, 4,9. Di sini ada soal heating of a gas by a resistant heater. Ini soalnya, a piston cylinder device initially contains 0,5 meter kubik of nitrogen gas at 400 kilopascal and 27 derajat Celcius. An electric heater within the device is turned on and is allowed to pass a current of not of 2 ampere for 5 menit from a 120 volt source. Nitrogen expands at constant pressure and a heat loss of 2800 joule occurs during the process. Determine the final temperature of nitrogen. Nah, jadi kita ketahui nih, di sini ada soal V1-nya nih, volume nitrogennya itu sebesar 0,5 meter kubik. Terus kita punya tekanan awalnya itu P1 400 kilopascal dan dengan suhu 20 derajat Celcius temperaturnya. Terus juga kita di sini punya eh iya arus listriknya. Kita punya arus listrik itu 2 ampere dalam waktu 5 menit T-nya. Ya, T. Terus ini V-nya, tegangan. Dengan tegangan sebesar 120 volt. Terus kita punya waktu delta T-nya itu 5 menit. Itu kita ubah ke detik ya, kesatuan detik. Jadi 300 detik. Terus kita kehilangan panas nih, Q out. Q out-nya itu sebesar segini, 2.800 joule. Atau kita ubah jadi kilojoule, jadi 2,8 bagi 1.000. Nih, oke, kita langsung ke analisis. Oh ya, di sini dulu deh. Ini ada grafik skematik PV diagram. Ini tuh ya tekanan kilopaskalnya di sini. Grafiknya dia tuh bentuknya konstan seperti lurus. Itu. Ini volume terhadap volume. Nih, terhadap volume. Oke, kita langsung ke eh, perhitungan aja. Perhitungan kerja listrik. Kita mana nih? Oke, first, nih, let us determine the electrical work done on the nitrogen. Jadi kita menghitung kerja listrik yang dilakukan pada nitrogen. Langsung aja kita ke WE, rumusnya nih, sama dengan V dikali I dikali delta T. Itu rumus yang awal-awal tuh. Tinggal kita substitusi. Kita tadi punya eh tegangan. Kita punya tegangan 120 volt. Terus kita punya arus listrik tadi tuh, maaf bukan tegangan ini, arus listrik 2 ampere. Terus kita punya delta T itu 5 kali 60 S, 300 lah. Nah, ini hasilnya jadi 72 kilojoule. Terus kita the mass of nitrogen is determined from the ideal gas relation, menghitung massa nitrogen. Kita dapat menggunakan persamaan gas ideal untuk menghitung massa nitrogen. Persamaan gas idealnya itu pakai PV MRT ya. Kurang lebih pakai PV MRT. Pakai PV MRT. Terus di mana R-nya itu untuk nitrogennya itu
0,297 ya. 0,297 kita tahu nih. Ini tinggal masukin aja P1 ini. 400 P-nya tadi 400 kilopascal. V1-nya ini volume yang pertamanya ini 0,5 meter kubik per R-nya. R ini nih dari nitrogen ya. R untuk nitrogennya 0,297 kilopascal meter kubik per kilogram Kelvin. Nah, ini T1 300 Kelvin. Tadi nih 300 itu dapat dari mana? 300 Kelvin itu dapat dari 27 derajat Celcius. Kita ubah ke Kelvin. Oke, kita dapat pokoknya ini M. Masanya itu hasilnya 2020 200.000 Joule. 200.000 Joule per 89,04 Joule per kilogram. Mana nih? Aduh, pokoknya ini per kilogram. Itu kurang lebih hasilnya sama kayak di atas ini. Hasilnya 2,245 kilogram. Oke, kita lanjut menghitung. Aduh, aduh, sorry, sorry, sorry. Maaf. Nih, menghitung energi balance ya. Menghitung energi balance ini pakai rumus ini kayak tadi tuh PJIN dikurang Q out sama kurang WB out sama dengan itu delta U. Terus ada delta U. Ya, itulah. Terus karena kita tahu bahwa delta U itu ditambah WB sama dengan delta H. Nah, delta U itu sama ini. Delta U itu tambah WB itu sama dengan delta H. Terus, dan untuk proses dengan tekanan konstan, itu pakai rumus delta H sama dengan MCP, masa CP, dikali T2 dikurang T1. Terus dari perhitungan kita tuh, kita pakai rumus ini. 72 kilojoule dikurang 2,8 kilojoule dengan, nih, M-nya tadi kita dapat segini, 2,245. Terus CP-nya 1039 kilojoule per kilogram Kelvin. T2-nya kita nggak nemu, kita carinya T2-nya dikurang 20 derajat Celcius. Ini hasilnya. Oke. Hmm, terus jadi ya, jadi temperatur akhir nitrogen setelah proses pemanasan dan kehilangan panas adalah sekitar segini sih, 56,7 derajat Celcius. Oke, lanjut. Pak, izin Pak minum dulu Pak sebentar, Pak. Oke, lanjut ke 4,10 guys. Lanjut ke 4,10, di sini ada soal. Nih, a piston cylinder device initially contains air at 150 kilopascal and 27 derajat Celcius. At this test, the piston is resting on a pair of top, as shown in figure 4,32, and the enclosed volume
is 400 liter. The mass of the piston is such that 350 kilopascal pressure is required to move it. The air is now heat until its volume has doubled. Determine yang A, the final temperature, and B, the work done by the air, and C, the total heat transfer to the air. Jadi kita ketahui itu tekanan awalnya itu 150 kilopascal, kemudian pada suhu 27 derajat Celcius, kemudian ini volume awal itu atau V1-nya 400 liter, 4 ya, atau bisa kita ubah jadi 0,4 meter kubik. Terus tekanan untuk menggerakkan pistonnya itu mana? P3-nya nih. Ini. Nah, 350 kilopascal. Terus asumsi asumsi pertama, air is an ideal gas since it is at a high temperature and low pressure relative to its critical point values. Terus ada asumsi yang kedua, the system is stationary and thus the kinetic and potential energy change are zero. Sama kayak awal. Delta KE sama dengan delta PE sama dengan nol. Dan delta E sama dengan delta U. Terus asumsi yang ketiga, the volume remains constant until the piston start moving and the pressure remains constant afterward. Terus ada asumsi yang keempat, there are no electrical shaft or other forms of work involved. Jadi asumsi yang pertama itu gas ideal. Gas ideal itu udara dianggap sebagai gas ideal karena berada pada suhu tinggi dan tekanan rendah. Terus yang kedua, sistem stasioner. Energi kinetik itu dan potensial tidak berubah. Nah, ini tidak berubah. Delta KE, delta PE sama dengan 0. Volume. Terus yang ketiga itu volumenya konstan. Volume konstan. Volume tetap sambil piston mulai bergerak. Setelah itu tekanan tetap. Yang keempat itu tidak ada kerja listrik atau jenis kerja lainnya. Lanjut ke analisis. Menghitung suhu akhir. Yang pertama, yang A. The final temperature can be determined. Menghitung suhu akhir dengan rumus P1 kali V1 per T1 sama dengan P3 kali V3 per T3. Tinggal kita masukin ke rumus. Hmm, ya, kita masukin ke rumus 150 kilopascal, substitusi aja. V1-nya kita belum ada. Per 300 kilo. 300. Ya, 300 Kelvin. Sama dengan 300, ini P3-nya tadi ini 350 kilopascal 2 V1. Ini V3-nya karena V3-nya itu 2 V1. Terus per T3. T3-nya kita dapat 1400 Kelvin. Terus hmm, yang B nih. The work done could be determined by integration, but for this case, it is much easier to find it from the area under the process curve on a PV diagram. Jadi, yang B itu menghitung kerja yang dilakukan oleh udara. Kerja dapat dihitung sebagai area di bawah kurva pada diagram PV. Dalam hal ini, tekanan antara kadang 1 dan 3 adalah konstan. Oke, rumusnya itu ini, W13 sama dengan area sama dengan V3 dikurang V1 dikali P2, tinggal substitusi aja. Tadi V3 kita sudah dapat, sudah ada di rumus 0,4 meter kubik, terus V1-nya 350 kilopascal, ya hasilnya segini. Terus, jadi the work is done by the system. Jadi kerja ini dilakukan oleh sistem sehingga merupakan output. Ya, kayak ke output ini. Terus yang C. Under this state assumption and observation, the energy balance on the system between the initial and final state. Ini C itu kita menggunakan prinsip energi untuk menghitung panas yang ditransfer ke sistem. Itu menghitung total panas yang ditransfer ke udara. Ini rumusnya. U in, win B out, sama dengan delta U, sama dengan M, U3 dikurang 1.
Terus massa udara nih. Mass of the system can be known from the ideal gas relation. Terus massa udara dapat dihitung dengan rumus gas ideal yaitu M sama dengan P1V1 per RT1 RT1. Dengan nih kita substitusi lagi. P1-nya 150 kilopascal, V1-nya tadi di soal 0,4 meter kubik, terus R-nya yang tadi tuh R dari si apa? Kelvin ya, R dari Kelvin. Oh, eh, iya. Bukan, sebentar. R-nya itu dari oh ya, R untuk udara sekitar, R-nya tuh 0,287 ya. T1-nya itu 300 Kelvin. Itu hasilnya segini, 0,697 kilogram. Terus ini ada energi internal U1 sama dengan U 300 Kelvin, ini hasilnya segini. Terus U3 1400 Kelvin, ini hasilnya segini. Jadi Q in dikurang 140 kilojoule sama dengan 0,697 kilogram dikali ini U3-nya dikurang U1. Pakai rumus ini hasilnya segini 767 kilojoule. Jadi kita dapat simpulkan suhu akhirnya itu T3-nya 1400 Kelvin, terus kerja yang dilakukan itu 140 kilojoule dan total panas yang ditransfer itu Q-nya itu 766 ya kurang lebihnya 766,8 kilojoule lah. Jadi akumulasi 767. Hal ini menunjukkan bahwa energi ditransfer ke sistem dan semua perhitungan sesuai dengan hukum termodinamika. Oke, kita lanjut ke 4.9. Lanjut ke 4.11, yaitu dengan soal determine the enthalpy of liquid water at 100 derajat Celcius and 15 megapack. Masuknya ke MPa tuh ya, MPa 15 megapascal apa? MPa MPa itu tak, ya MPa yang E-nya itu by using compressed liquid table, yang B-nya itu by approximating it as a saturated liquid, dan yang C itu by using the correction given by equal. Nah itu mana nih? Coba bentar Pak. MPa. Ya, MPa itu megapascal ya, megapascal. Terus di sini kita diminta untuk menentukan entalpi air pada suhu 100 derajat Celcius dan tekanannya itu 15 megapascal menggunakan tabel ini, tabel cair terkompresi, terus sama yang kedua itu mendekati sebagai cairan jenuh, dan yang ketiga itu menggunakan persamaan koreksi. Terus solusinya yang A itu from compressed liquid table weir. Jadi kita menggunakan tabel cair kompresi nih. Rumusnya ini tinggal masukin dulu P-nya itu tadi kan udah tekanannya 15 megapascal, T-nya 100 derajat Celcius. H-nya itu sama dengan 430,39 kilojoule per kilogram. Ini yang udah akurat sih. Terus yang B itu approximation the compressed liquid as a saturated liquid at 100 derajat Celcius as is commonly done we obtain. Jadi mendekati sebagai cairan jenuh dengan mendekati air cair sebagai cairan jenuh pada suhu yang sama yaitu 100 derajat Celcius. Itu H itu sama dengan HF 100 derajat Celcius itu diubah menjadi 419,17 kilojoule per kilogram. Oke.
Tuh, ini this value is in error by about 2,6% lah. Terus yang C itu menggunakan persamaan koreksi nih. Maksudnya ini nih. H P T sama dengan H F T ditambah F P F T dikali P dikurang P saturation T. Tinggal masukin ke rumus saja. 9,17 kilojoule per kilogram, terus ditambah 0,01 meter kubik per kilogram, dikali 15.000 dikurang 101,42 kilopascal, di satuannya. Terus menjadi 434,07 kilojoule per kilogram. Jadi ini note that correction term reduces the error from 2,6% to about 1% in this case. Jadi nilai ini mengurangi kesalahan 2,6% menjadi sekitar 1% lah. Namun peningkatan akurasi ini sering tidak sebanding dengan usaha ekstra yang dibutuhkan, terutama pada kasus ini. Jadi kesimpulannya, kita dapat tabel cair terkompresi itu 430,39 kilojoule per kilogram. Terus yang kedua itu yang mendekati sebagai cairan jenuh itu sebesar 419,17 kilojoule per kilogram dengan kesalahan sekitar 2,6%. Terus yang ketiga, menggunakan persamaan koreksi itu dengan hasil 434,07 kilogram. Kesalahan dikurang dikurang menjadi sekitar 1% sama. Oke, lanjut ke 4.12. Di sini ada soal cooling of an iron block by water. 50 kilogram iron block at 80 derajat Celcius is dropped into an insulated tank that contains 0,5 meter kubik of liquid water at 25 derajat Celcius. Determine the temperature when thermal equilibrium is reached. Jadi, kita menentukan suhu keseimbangan termal antara blok besi dan air. Jadi, ada sebuah blok besi dengan masanya itu 50 kilogram dengan pada suhu 80 derajat Celcius itu dijatuhkan ke dalam tangki yang berisi 0,5 meter kubik. Terus pada suhu tuh 25 derajat Celcius. Coba kita diminta untuk menentukan suhu akhir saat keseimbangan termal tercapai. Coba. Di sini ada asumsi yang pertama, both water and the iron block are incompressible substance. Terus yang kedua ada constant specific heat at room temperature can be used for water and the iron. Yang ketiga ada the system is stationary and thus the kinetic and potential energy change are zero. Delta KE sama dengan delta PE sama dengan 0 and delta E sama dengan delta U. Yang keempat ada there are no electrical, soft, or other form of work involved. Yang kelima ada the system is well insulated and thus there is no heat transfer. Jadi asumsi yang pertama itu besi dan air dianggap sebagai zat incompressible, yang artinya itu volume spesifik keduanya tidak berubah seiring dengan perubahan suhu. Terus yang kedua itu ada pada jenis air dan besi dianggap konstan pada suhu ruangan. Terus yang ketiga itu sistem dalam keadaan stasioner sehingga tidak ada perubahan energi kinetik maupun potensial. Jadi itu biasanya kalau udah nilainya keadaan stasioner itu pakai delta KE sama dengan delta PE sama dengan itu 0, masih 0. Dan delta E sama dengan delta U. Yang keempat, tidak ada bentuk kerja eksternal seperti kerja poros, listrik, atau lainnya. Terus asumsi yang kelima, itu sistem diisolasi dengan baik, yang artinya tidak ada transfer panas ke lingkungan sekitar. Oke, masuk ke analisis. We take the entire contents of the tank as the system. This is a closed system, since no mass cross the system boundary during the process. We observe that the volume of a rigid tank is constant and thus there is no boundary work. The energy balance on the system can be expressed as. Jadi kita menganggap nih keseluruhan isi tangki sebagai sistem yang tertutup, enclosed system. Yang berarti tidak ada massa yang melintasi batas sistem selama proses ini. Tangki memiliki volume tetap sehingga tidak ada kerja batas yang dilakukan. Energi dalam sistem hanya berubah dalam bentuk energi dalam internal energi. Jadi ini ilustrasinya aja sih. Ini ada di dalam tangki.
Ini batunya nih ukuran 50 kilogram nih dengan suhu 80 derajat Celcius. Terus waternya itu di dalam airnya itu sekitar dengan suhu itu 25 derajat Celcius gitu. Oke. Terus menurut prinsip keseimbangan energi, E in sama dengan E dikurang E out sama dengan delta U sistem itu sama dengan nol atau delta E sistem itu 0 sama delta U gitu. The total internal energy U is an extensive property and therefore it can be expressed as the sum of the internal energies of the part of the system. Then the total internal energy change of the system becomes. Jadi karena tidak ada transfer energi keluar atau masuk ke sistem, jadi perubahan energi dalam total harus nol. Maka kita dapat menyatakan perubahan energi dalam total sebagai nih delta U sistem sama dengan delta U iron ditambah delta U water sama dengan nol hasilnya. Oke. Terus mana ya? Nih rumusnya MC T2 dikurang T1 iron ditambah MC T2 dikurang T1 water. Jadi perbandingan dari iron ditambah mau air. Terus hasilnya sama dengan nol gitu. Jadi the specific volume of liquid water at or about room temperature can be taken to be 0,01 meter kubik per kilogram. Then the mass of the water is nih massa air volume per specific volume jadi 0,5 meter kubik per 0,01 meter kubik hasilnya 500 kilogram. Jadi menghitung massa airnya gitu loh. Terus yang kedua kita bisa ini mana nih panas jenis air. Oke. Ya, panas jenis besi lah. Panas jenis besinya nih, si iron 0,45 kilojoule per kilogram derajat Celcius. Dan terus panas jenis airnya, si water 4,18 kilojoule per kilogram derajat Celcius. Ini kita substituting values into the energy ya, equation. Tinggal masukin aja. Ini masukin 0,45 kilojoule per kilogram derajat Celcius. Terus T2 dikurang 80 derajat Celcius ditambah yang ini nih. Yang ini MC waternya nih. 500 kilogram. Terus ini ini hanya 4,18 kilojoule per kilogram derajat Celcius. Ini T2-nya kita nggak ada. Jadi kurang 25 derajat Celcius sama dengan 0. T2-nya adalah 25,6 derajat Celcius. Jadi hasil akhir T2-nya itu keseimbangan termal tercapai 25,6 derajat Celcius. Ini menunjukkan bahwa air dan besi akan mencapai suhu yang sama. Jadi di sini kenaikan suhu air sangat kecil yaitu hanya 0,6 derajat Celcius. Karena massa air yang besar dan kapasitas panas spesifik air yang tinggi dibanding dengan besi. Ini membuat suhu akhir lebih mendekati suhu awal air. Izin minum lagi, Pak. Oke, lanjut ke 4,13. Di sini ada soal carbon steel ball P ini. P-nya Ro, ini masuknya Ro ya. Ro-nya 7.833 kilogram per meter kubik dan CP-nya nih, panasnya nih 0,465 kilojoule per kilogram derajat Celcius. Terus nih 8 mm in diameter are annihilated by heating them first to 900 derajat Celcius in a furnace and then allowing them to cool slowly to 100 derajat Celcius in ambient air at 35 derajat Celcius. As shown in
Nih, if 2.500 ball are to be annulled per hour, determine the total rate of heat transfer from the balls to the ambient air. Jadi kita disuruh menentukan laju total perpindahan panas dari bola baja karbon. Oke, di sini permasalahannya, bola-bola baja karbon dengan diameter 8 milimeter dan sifat thermal Rho-nya itu 7,833 kilogram per meter kubik, serta CP-nya itu 0,465 kilojoule per kilogram, dipanaskan hingga 900 derajat Celcius dan didinginkan perlahan hingga suhu 100 derajat Celcius di udara sekitar pada 35 derajat Celcius. Terus ada 2.500 bola yang harus diolah setiap jamnya. Kita diminta untuk menentukan laju total perpindahan panas dari bola-bola tersebut. Coba nih, asumsi yang pertama, the thermal properties of the ball are constant. Yang kedua itu ada there are no change in kinetic and potential energy. Dan yang ketiga ada the ball are at a uniform temperature at the end on of the process. Jadi asumsi yang pertama itu sifat thermal bola dianggap konstan sepanjang proses, dan yang kedua itu tidak ada perubahan energi kinetik dan potensial energi. Dan yang ketiga, bola dianggap memiliki suhu seragam selama proses pendinginan. Jadi ini sifat-sifat materialnya nih. Massa jenis Rho-nya itu tadi nih 7,833, terus panas jenisnya 0,465. Sebentar ya Pak, azan Pak. Kita pause dulu. Oke, kita lanjut lagi ke analisis langsung tadi. Analisis yang pertama itu kita disuruh menyusun persamaan energi kan. Nih, we take a single ball as a system, the energy balance for this cost system can be expressed as. Jadi, karena sistem yang kita bahas adalah sistem tertutup tanpa perubahan energi mekanik, maka persamaan keseimbangan energinya menjadi segini nih. Maksudnya Q out sama dengan delta U bola sama dengan M dikali U2 dikurang 1. Q outnya MC T1 dikurang T2. The amount of heat transfer from a single ball is, dimana menghitung masa, kita disuruh menghitung masa bola. Jadi masa satu bola dapat dihitung menggunakan rumus massa dari volume bola. Pakai rumus yang M kali PV sama dengan P rho Pi D3, D pangkat 3 per 6. Nah, masukin aja. Rho-nya tadi kita dapat segini. Terus Pi-nya kita kan belum tahu. Terus dikali D3-nya nih 0,008 meter kubik per 6. Hasilnya segini. Terus cari Q out-nya. MC, T1 kurang T2. Tadi MC-nya kita dapat segini. 0,M nya segini, C-nya segini. Terus T1-nya 900, T2-nya kurang 100 derajat Celcius. Ini yang didinginkan ini. Sama dengan 0,781 kilojoule per ball. Terus eh mana ya? Then the total rate of heat transfer from the ball to the ambient air becomes Q out sama dengan N ball kali Q out. Jadi 2.500 ball. Tadi bolanya ada 2.500 dikali 7 0,781 kilojoule. Jadi jadi per bolanya itu dikali 2.500. Hasilnya tuh kurang lebih segini. 195 1957 kilojoule per hour per H. Per H lah. Terus kita ubah menjadi watt. Jadi eh, rumusnya itu kalau mau kita ubah menjadi watt itu kita konversiin dulu nih, konversi dari 1 kilojoule per jam jadi per 3.600 berarti.
Ya, 3.600 kilowatt. Jadi, sabar. Jadi gini. Ntar kita hapus dulu. Nih, ini kan 1953. Ini kita ubah 1953 per. Karena kita mau ubah jadi per 3.600. Caranya kurang lebih gini. Itu hasilnya eh ini kan masuknya ke kilowatt ya. Ini kan kita ubah dulu nih. Ini berapa ya? Saya juga belum hitung. Bentar. 1953 dibagi 3.600. Ya, hasilnya itu kurang lebih 0,5425. Pokoknya hasilnya 0,542 kilowatt. Ini kilowatt. Terus baru kita ubah ke watt. Berarti dikali 1.000. Jadi hasilnya 542 watt gitu. Oke. Lanjut lagi nih. Kita ke 4.14 guys. Sebentar lagi. Oke. Di sini ada soal 90 kilogram person had two hamburger, a regular serving of French fries, and a 200 ml, iya 200 mililiter Coke for lunch. Determine how long it will take to burn the lunch calories of a by yang of a yang A by watching TV and yang B by first swimming. What would your answer before 45 kilogram persen? Jadi di sini total kalori yang dimakan itu berapa ya? 887 kalori lah. Jadi per mana ya? Bentar. Oh, enggak. Eh, seorang pria, seorang pria dengan berat 90 kilogram makan siang yang terdiri dari dua hamburger. Dia makan tuh dua sekaligus. Terus sport, terus porsi kentang goreng dan minuman Coke, Coca-Cola 200 mililiter. Kita diminta untuk menentukan berapa lama waktu yang diperlukan untuk membakar kalori makan siang tersebut dengan yang A, menonton TV, dan B, berenang cepat. Selain itu, kita juga diminta untuk menjawab pertanyaan yang sama dengan seseorang dengan berat badan 45 kilogram. Waduh, oke. Sini ada asumsi. Asumsi-asumsinya itu nilai-nilai yang terdapat pada tabel 4.1 dan 4.2 are apply ini adalah nilai-nilai rata-rata untuk kebutuhan makanan dan olahraga. Terus yang kedua itu tubuh manusia dianggap sebagai sistem tertutup yang tidak ada perpindahan massa, tapi terjadi perpindahan energi. Terus asumsi yang ketiga itu berdasarkan hukum kekekalan energi, energi yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan harus sama dengan energi yang kita keluarkan di dalam tubuh. Jadi kita harus hitung nih sekarang. Menonton TV nih, ngerjainnya menonton TV dulu. Untuk menghitung berapa lama waktu yang diperlukan untuk membakar kalori dari makan siang, kita mulai dengan menghitung total energi yang masuk ke dalam tubuh kita. Dari soal, total kalori yang diperoleh dari dua hamburger, kentang goreng, dan juga minuman Coca-Cola itu, E-in sama dengan 2 dikali E hamburger, terus dikali French fries, sama dikali Coca-Cola. Kali ini, tambah-tambahin aja. Dikali, tambah. Hamburger tadi 275. Pokoknya dua hamburger itu 275 lah. Ya, 275 terus hmm,
French friesnya 87, terus Coke-nya 87. Hasilnya segini, 887 kalori. Terus selanjutnya eh the rate of energy output for a 68 kilogram person watching TV is given in table to be 72 kalori for 90 kilogram person it becomes. Jadi eh dari soal total kalori yang diperoleh dari dua hamburger kentang goreng sabar. Selanjutnya kita menggunakan tabel 4,2 untuk menentukan laju pembakaran kalori saat menonton TV. Laju ini untuk seseorang dengan berat badan 68 kilogram yaitu 72 kalori per jam. Untuk seseorang dengan berat badan 90 kilogram, laju pembakaran kalori menjadi E out sama dengan 90 kilogram. Nih, sebenarnya 90 kilogram per 68 kilogram. Terus dikali 72 kalori harusnya per hour atau jam. Hasilnya segini, 95,3 kalori per hour jam. Yang B. Yang B itu, it can be shown in a similar manner that it takes only 47 menit to burn the lunch calories of by fast swimming. Swimming. Jadi, untuk kasus berenang cepat dari tabel dapat diketahui bahwa waktu yang diperlukan untuk membakar kalori tersebut jauh lebih singkat berdasarkan hasil perhitungan serupa. Dibutuhkan 47 menit untuk membakar kalori. Nih, jadi lebih cepat dengan berenang cepat. Mana nih? Ini ada rumus-rumus ini. 75. Ya, terus, terus kesimpulannya, oh ya, diskusi nih. The 45 kilogram percent is half as large as the 90 kilogram percent. Therefore, expending the same amount of energy takes twice as long in each case, 18,6 hour by watching TV and 94 menit by fast swimming. Jadi, jika berat badan orang tersebut 45 kilogram, laju pembakaran kalorinya setengah dari orang yang berbobot 90 kilogram. Oleh karena itu, waktu yang dibutuhkan menjadi dua kali lipat. Jadi, eh, kesimpulannya, kesimpulannya itu untuk orang yang menonton TV itu 18,6 jam. Terus untuk berenang cepat itu 94 menit. Kesimpulannya untuk pria dengan kesimpulannya untuk pria dengan berat badan 90 kilogram diperlukan 9,3 jam untuk menonton TV atau 47 menit berenang cepat untuk membakar kalori dari makan siang. Yang kedua, untuk seseorang dengan berat 45 kilogram, waktu yang diperlukan menjadi dua kali lebih lama, 18,6 jam menonton TV dan 94 menit berenang cepat. Yang terakhir nih, 4,15. Oke, sini ada soal. eh The fake fat Olestra passes through the body undigested and thus adds 0 calorie to the diet. Also, foods cooked with Olestra taste pretty good. They make us abdominal discomfort and the long-term effect are unknown. Thus, serving of regular potato chips has 10 gram of fat and 150 calories, whereas one Aussie of the so-called fat-free chips fried in Olestra has only 75 calories. Consider a person who eats 1 ounce of regular potato chips every day at lunch without gaining or losing any weight. Determine how much weight this person will lose in on year by switching to fat-free chips. Oke, hmm, di sini menurunkan berat badan dengan beralih ke keripik bebas lemak ya.
Jadi seseorang individu beralih dari keripik kentang biasa ke keripik bebas lemak. Tujuannya adalah unik. Tujuannya adalah untuk menghitung berapa berat badan yang akan hilang dalam 1 tahun akibat perubahan konsumsi ini. Oke, kita ketahui kalori keripik kentang biasa per 1 onsa itu 150 kalori. Ya, terus kalori keripik bebas lemak per 1 onsa itu 75 kalori. Perbedaan kalorinya itu dengan pengurangan kalori per hari, yaitu 75 kalori. Terus konsumsi keripik per harinya itu 2 ons. Terus jumlah hari dalam setahun 365 hari. Kemudian ada energi metabolik untuk membakar 1 kilogram lemak tubuh, yaitu sebesar 33,100 kilojoule per kilogram. Terus konversi energi 1 kalori itu menjadi 4,1868 kilojoule. Oke, yang ditanya itu berapa badan yang hilang, berapa berat badan yang hilang dalam 1 tahun akibat beralih ke keripik bebas lemak. Oke, sini ada asumsi exercising and other eating habits remain the same. Oke ya. Jadi asumsinya itu olahraga dan pola makan lain tetap sama. Artinya hanya perubahan konsumsi keripik kentang yang diperhitungkan. Terus yang kedua ada jumlah kalori yang dikeluarkan untuk membakar lemak tubuh diasumsikan konstan. Mana? Nih, analisis. The person who switch to the fat-free chips consume 75 fewer calories a day. Then the annual reduction in calories consumed becomes. Jadi ini di sini ada reduce sama dengan 75 kalori per day dikali setahun nih, 365 hari. Sama dengan 27,375 kalori per tahunnya. Terus ini dia mau pengurangan kalori dari beralih ke eh, keripik bebas lemak per hari. Terus ini the metabolized energy content of 1 kilogram of body fat is 33,100 kilojoule. Therefore, assuming the deficit in the calorie intake is made up by burning body fat, the person who switch to fat-free chips will lose. Oke, jadi hmm, hmm, ya, jadi sini ada rumus nih, M fat, asal fatnya nih. Reduce di per energi content of fats tinggal masuk-masukin aja sih. Reduce-nya kan tadi kan udah dapat 27,375 kalori. Terus energi content of fat-nya itu 33,100 kilojoule. Terus ini satuannya diubah hasilnya jadi segini. 3,46 kilogram. Nah, about 7,6 pounds of body fat that year. Oke. Nah, terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan kata. Eh, Sekian dari presentasi example 4.1 sampai 4.15. Kurang lebih mohon maaf. Eh, Terima kasih, Pak.